Pemirsa, senang sekali saya Dina Marita Sipahutar menemani aktivitas Anda kali ini, yaitu di acara program santai bersama Wakil Rakyat di HJ News TV. Kali ini saya kehadiran bintang tamu yang merupakan anggota DPRD Kota Jambi 3 periode. Kami akan membahas mengenai tugas-tugas wakil rakyat dan bagaimana kelanjutannya. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita sapa dulu kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin bertanya nih Pak, Bapak sebagai ketua Bapperda. Nah di sini bagaimana sih Pak tugas-tugas dari ketua Bapperda sendiri di Kota Jambi? Ya, memang kalau Bapperda itulah kepanjangannya adalah Badan Pembuat Peraturan Daerah. Yang mana itu salah satunya adalah fungsi dari tupoksi DPR. Tupoksi DPR itu kan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Undang-Undang MD 3. Ada fungsi anggaran, ada fungsi pengawasan, ada fungsi legislasi. Nah, saya ini sekarang di posisi legislasi. Legislasi itu kalau di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi itu di Badan Pembuat Peraturan Daerah. Yang mana tugasnya dari Bapperda itu, perda itu peraturan daerah itu bisa dari eksekutif, bisa dari legislatif. Nah, kalau yang dari legislatif itu perda inisiatif DPR. Seperti contoh baru-baru ini kita akan membuat masalah pembuatan peraturan daerah tentang ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Nah, karena apa? Perda itu kan termasuk hierarki dari peraturan perundang-undangan kan, yang tingkat paling bawah. Di sini kita akan mencoba membuat satu peraturan yang memang berpihak dengan ketahanan pangan dan lahan pertanian yang berkelanjutan. Di sini kita akan mencoba membuat satu aturan bahwa pemerintah itu harus sifatnya wajib. Kalau sudah dibuat peraturan daerah itu kan sifatnya wajib, harus skala prioritaskan yang namanya ketahanan pangan dan pertanian yang berkelanjutan. Nah, kalau untuk di Kota Jambi ini luas dari pertanian kita kan sangat lumayan. Ada di Kecamatan Jambi Timur, ada di Kecamatan Pelayangan, ada juga di Kecamatan Danau Teluk, dan ada di Kecamatan Telanepura. Nah, lahan-lahan pertanian inilah yang perlu kita lindungi dari jangan sampai terjadi alih fungsi. Ya, kalau tidak kita lindungi, persawahan kita bisa alih fungsi nanti. Nah, di situ dengan peraturan daerah itulah kita akan memberi kekuatan melalui peraturan daerah. Nah, itu salah satunya itu. Jadi kita kontens dengan petani bahwa Kota Jambi ada perlu ketahanan pangan dan petani yang berkelanjutan. Supaya apa? Petani menuju hidup yang sejahtera. Itu arahnya seperti itu. Oke, tapi dilihat dari pengawasannya Pak, yang saya dengar tuh biasanya kalau dari Perda kan ada pengawasan yang kurang dari pemerintah itu sendiri Pak. Kan OPD kita ini kan terlalu banyak. Contohnya kalau Dinas Pertanian itu kan organisasi perangkat daerahnya adalah ketahanan pangan dan pertanian. Itu kepala dinasnya di situ. Lalu kalau untuk pengawasan peraturan daerah tersebut itu harus Satpol PP. Satpol PP itu kan penegak perda. Nah, jadi kalau sudah ada payung hukumnya, kami selaku Dewan Perwakilan Rakyat untuk membuat satu anggaran mata anggaran sesuai dengan nomenklatur yang telah ditetapkan di OPD tersebut, kita berhak untuk bisa menambah, bisa mengurang, dan bila perlu untuk menambah lebih besar lagi anggaran itu bisa, karena sudah ada dasar hukumnya peraturan daerah tadi. Lalu dituangkanlah dalam APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi sehingga petani untuk ke depan dia akan yakin dengan apa yang akan dia perbuat dengan lahannya. Kalau dari tugas Bapak sendiri itu gimana Pak? Tadi disinggung 3 periode ya? Iya. Saya masuk di periode yang pertama 2009 sampai dengan 2014. Lalu masyarakat masih percaya lagi untuk periode berikutnya 2014 ke 2019. Alhamdulillah dipercaya lagi 2019 nanti ke 2024. Akhir jabatan kita. Apa yang sudah kita perbuat?
Tentunya kita tidak lepas dari 3 fungsi tadi. Fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Fungsi anggaran ini yang sangat sangat seksi di badan anggaran itu. Karena apa? Disitulah peran serta wakil rakyat itu untuk memperjuangkan dapilnya. Kadang-kadang kita lihat berapa persentase anggaran APBD ini masuk ke dapil kita. Nah itu, disitulah kita perannya di situ. Lalu kita lihat apa-apa saja yang bisa untuk kesejahteraan dapil kita, rakyat kita yang telah memilih kita. Ada enggak di bidang kesehatan misalnya? Ada enggak di situ program kesehatan gratis? Di bidang pendidikan ada enggak di situ pendidikan yang bersifat mendapatkan beasiswa? Ada enggak di situ untuk kemudahan lapangan pekerjaan? Nah, di situ kita harus tahu anggaran-anggaran yang digelontorkan melalui APBD tadi. Jadi, kita fungsi pengawasan di bidang anggaran itu harus jeli. Nah, di fungsi pengawasan apakah sudah berjalan dengan baik yang kita anggarkan tadi? Di bidang pendidikan, berapa anggaran yang di bidang pendidikan, untuk apa saja? Itu kita harus mengetahui yang seperti itu. Sifatnya fungsi pengawasan sharing dengan fungsi anggaran, untuk penguatannya adalah fungsi legislasi. Mungkin itu. Oke, kalau selama Bapak menjabat nih, ada nggak kira-kira kasus yang kelebihan anggaran gitu terhadap petani-petani? Anggaran kita sebenarnya masih belum keterpihakan kepada petani. Kita jujur, karena Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu sangat kompleks. Banyak urusan. Karena di situ ada masalah perikanan, ada masalah hortikultura, ada masalah palawija, ada masalah petani, tanam padi. Nah, di sini kadang-kadang anggaran kita itu masih kurang, ya. Dan disinilah peran kita untuk fungsi pengawasan tadi. Dan mengapa sampai kita akan buat peraturan daerah? Supaya negara itu hadir terhadap petani. Keberpihakan kepada petani itu ada. Lahan yang ada di Kota Jambi ini kan sudah saya bilang tadi sangat luas. Itu harus diberdayakan. Nah, lalu di perda itu akan mengikat suatu aturan, masyarakat tidak akan berpindah alih fungsi. Maksudnya alih fungsi apa? Yang lahan persawahan tadi tetaplah untuk menanam padi, untuk menanam ladang palawija, ya kan, hortikulturanya apa. Nah itu. Jadi disitulah peran kita, peran peraturan daerah itu untuk memasukkan mata anggaran di bidang situ. Jadi begitu, ya. Jadi kalau cara mengatasi nih yang anggaran kurang itu gimana, Pak? Lah, memang keterbatasan tadi. Tentunya kita masih mengakui bahwa di pemerintahan Kota Jambi ini anggaran kita masih sangat terbatas. Karena apa? Dari potensi sumber daya alam kita juga masih bukan sumber daya alamnya kan tidak ada. Kota Jambi ini kan perdagangan dan jasa, ya. Kalau perdagangan jasa itu terpengaruh dengan keramaian kota. Contohnya kayak COVID-19. Kita defisit anggaran loh. Kenapa? Sejenis kayak rumah makan sepi, ya. Hiburan tidak diperbolehkan, ya kan? Iya. Lalu kegiatan-kegiatan rakyat di rumah saja. Itu sangat mempengaruhi Kota Jambi. Karena Kota Jambi ini sudah jelas perdagangan dan jasa. Beda dengan kabupaten penyangga. Ada hasil alamnya, ada hasil buminya. Kalau Kota Jambi kan tidak. Memang kota murni, kota perdagangan dan jasa. Jadi anggaran kita tuh betul-betul mengandalkan dari ramainya kota, perdagangan dan jasa. Mungkin itu. Jadi nggak bisa kita harus saklek begini. Nah, kebutuhan yang lebih penting adalah kebutuhan tentang kesehatan kemarin kan, untuk kesehatan rakyat. Selalu di bidang kesehatan rakyat juga harus diiringi dengan pendidikan. Nah, di situ. Jadi anggaran kita tuh sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk kesehatan 20%, untuk pendidikan 20% dari APBD. Coba. Nah, jadi untuk kesejahteraan rakyat tuh agak kurang gitu, mungkin itu. Ya. Jadi kalau tujuan Bapak nih kan setelah menjabat 3 periode, apakah akan menjabat lagi ke periode selanjutnya? Sekarang
insya Allah dan alhamdulillah kita akan naik ke provinsi, minta doa dan dukungannya lah tentunya ya dak. Karena apa? Saya bilang begini, bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Makanya rakyat harus tahu siapa yang harus dipilih, siapa yang harus tahu yang mewakilinya itu siapa. Nah, kita sebagai kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentunya partai ini adalah partai kader yang kita notabene-nya sudah 3 periode ya. Mungkin ada pengkaderan lagi lah. Ya, kita akan naik karena Pak Edi Purwanto yang tadinya dapil kota dia naik gitu kan, naik ke DPR RI. Nah, jadi karena Pak Edi naik, kita ikut naik gitu. Karena Pak Edi Purwanto kan adalah perwakilan kita dari masyarakat yang kemarin dapil 1 Kota Jambi. Jadi itu. Jadi kita akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat yang perlu kita perjuangkan di gedung Dewan Provinsi tersebut. Oke. Amin. Semoga mencapai periode selanjutnya ya Pak ya. Amin. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Itu saja ngobrol santai kita di hari ini. Selanjutnya akan dihadiri oleh tokoh-tokoh politik lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!